Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Niwayan Erna Puspita, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya dapat menyimpulkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nomor 2, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, di mana pendidikan akan memerdekakan batin anak, sedangkan pengajaran akan memerdekakan lahir anak. Nomor 3, pendidikan yang berpusat pada anak, menghamba kepada anak. Nomor 4, anak ibarat bukan kertas kosong, melainkan kertas yang sudah berisi tulisan samar. Guru menuntun menebalkan tulisan tersebut. Nomor 5, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Nomor 6, guru ibarat petani. Bibit jagung tidak mungkin akan tumbuh menjadi padi. Bapak Ibu guru hebat, setelah memahami pemikiran KHD, saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul Ki Hajar Dewantara? Jadi, sebelum mempelajari modul pembelajaran 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah bahwa banyak kekeliruan yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1 ini, yaitu teacher center, murid ibarat kertas kosong, buku adalah satu-satunya sumber belajar, indikator keberhasilan adalah nilai kognitif, menuntut anak, memandang anak sebelah mata. Kekeliruan saya yang pertama sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah murid sebagai objek pembelajaran atau student center, di mana pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, yang menyebabkan pembelajaran hanya berlangsung satu arah saja. Guru lebih banyak ceramah sehingga kegiatannya membosankan, menyebabkan murid lebih banyak ribut sehingga pembelajaran tidak bisa berlangsung secara optimal. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya juga mempercayai bahwa murid ibarat kertas kosong, di mana guru membantu mengisi kertas kosong tersebut. Jadinya saya sebagai guru mapel kimia, saya sering memaksakan kepada murid saya, mau tidak mau dia harus bisa kimia, sampai akhirnya saya menyerah, karena seberapa giat kita mengajar, mereka tetap tidak akan mengerti. Saya egois sekali menginginkan mereka menyukai mata pelajaran saya dan mengerti apa yang saya ajarkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah ketika saya mengajar di kelas, saya hanya menggunakan buku paket dan LKS saja, padahal banyak sumber belajar yang bisa mendukung proses pembelajaran. Sehingga sebagian siswa terlihat tidak mengerti apa yang dijelaskan di dalam buku paket, sehingga saya lebih banyak ceramah di dalam kelas sehingga menyebabkan pembelajaran itu membosankan. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya sering mengukur keberhasilan pembelajaran dengan nilai kognitif yang didapatkan oleh siswa. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dikatakan berhasil. Tetapi kenyataannya di kelas banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, sehingga membuat saya merasa gagal dalam mengajar. Kekeliruan saya berikutnya, saya selalu menuntut anak tetapi tidak melakukan tuntunan kepada anak. Dalam pembelajaran, saya sering menuntut anak harus bisa, tetapi kenyataannya anak tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Ketika anak tidak mampu, saya merasa gagal dalam mengajar. Saya merasa tidak mampu mentransfer ilmu yang saya miliki.
Berikutnya, saya sering memandang anak sebelah mata. Saya tidak mengenal potensi-potensi lain yang ada pada diri anak, sehingga suatu ketika banyak anak yang minta izin dalam kegiatan seni atau budaya, tetapi saya sering tidak terima akan hal itu karena saya takut anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran. Saya menganggap pelajaran adalah nomor satu dibandingkan dengan latihan-latihan tersebut, sehingga anak kelihatan patah semangat dan mencari alasan untuk tidak masuk. Hal ini memperburuk keadaan. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD, bahwa apa yang saya pikir dan saya lakukan selama ini adalah keliru, dan ternyata setelah mempelajari modul 1.1 saya menyadari bahwa teacher center adalah keliru, yang benar adalah student center. Student center learning adalah metode pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individu siswa. Guru lebih berperan sebagai fasilitator untuk siswa dalam belajar. Lingkungan belajar dengan metode ini memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan mempunyai hak sepenuhnya belajar dengan sendirinya. Kemudian saya menyadari bahwa anak terlahir tidaklah seperti kertas kosong. Seringkali kita memiliki rencana-rencana yang sedemikian indah untuk murid-murid kita tanpa menghiraukan apakah murid kita suka atau tidak. Padahal setiap anak memiliki garis kodrat sendiri yang oleh KHD garis-garis ini masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis tersebut sesuai dengan kodrat yang ada pada diri murid. Berikutnya, saya menyadari bahwa sumber belajar tidak hanya dari buku. Sumber belajar yang digunakan oleh guru hendaknya beraneka ragam, bisa dari Google, YouTube, bahkan mengadopsi dari kehidupan sosiokultural yang telah berkembang di daerahnya. Kebutuhan belajar murid akan berbeda-beda tiap individunya. Guru wajib mengakomodir kebutuhan peserta didik tersebut. Dan saya menyadari pula bahwa nilai kognitif bukanlah tolak ukur keberhasilan dalam pembelajaran. Yang tidak kalah penting adalah penanaman karakter pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, pendidik di sini diibaratkan sebagai petani. Jangan pernah berharap bibit jagung akan tumbuh menjadi padi. Petani hanya bisa merubah atas suburnya tanah itu, atas keberlangsungan tumbuh jagung itu. Begitu juga pendidik hanya bisa memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kodrat yang ada pada anak. Saya baru menyadari guru tidak boleh menuntut supaya anak mengerti akan ilmu yang diberikan. Guru bertugas menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Masing-masing anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Pendidik bertugas menuntun kodrat tersebut. Yang jahat agar diubah menjadi baik, yang baik juga perlu dituntun untuk hal yang lebih baik lagi. Saya menyadari anak tidak mesti pintar dalam segala hal. Masing-masing anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodratnya. Berikanlah mereka mengembangkan potensi sesuai kemampuannya. Pendidik memberikan tuntunan supaya anak-anak memperoleh kemerdekaan lahir dan batin. Potensi kearifan lokal yang erat dalam keseharian siswa dapat menjadi penguatan karakter dan diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini akan lebih banyak diskusi kelompok untuk meningkatkan kolaborasi, mengenal karakteristik tiap individu siswa sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan akan peserta didik, menyediakan sumber belajar yang beragam sehingga siswa mudah memilih yang mudah dimengerti olehnya, melaksanakan pembelajaran interaktif di kelas dengan permainan-permainan atau game interaktif seperti Kahoot, membiasakan budaya positif dalam penguatan karakter. Dari refleksi yang telah saya lakukan sebagai seorang pendidik, saya harus berpegang teguh pada semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulade, Imadya Mangunkarse, Tuturi Handayani,
yang artinya di depan menjadi contoh atau teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih.